Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang RS akan menjelaskan tentang probabilitas atau peluang. Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu statistik deskriptif sampai dengan praktek menggunakan aplikasi Minitab. Baik, sekarang saya mulai. Ada beberapa istilah. Percobaan ini untuk menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Misalkan saya tadi mempunyai sebuah peralatan, saya ukur tegangan outputnya, kemudian saya melakukan pengukuran beberapa kali, ini merupakan percobaan. Nah, kemudian ada istilah data mentah, ini adalah informasi yang dicatat dan dikumpulkan dalam bentuk aslinya, baik dalam bentuk hitungan maupun pengukuran. Nah, di sini saya bisa menggunakan data primer, atau saya melakukan pengukuran sendiri, atau data sekunder, data yang sudah saya ambil dari referensi yang lain, misalkan dari Badan Pusat Statistik atau BMKG atau data orang lain yang masih mentah. Kemudian di sini disebutkan ada bentuk hitungan maupun pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran dengan alat ukur, itu yang kita sebut pengukuran. Tapi kalau hitungan itu kita counting, ya, melakukan counting 1, 2, 3, 4. Misalkan saya melakukan percobaan sebanyak 100 kali. Kemudian kita counting, dia suksesnya berapa kali. Lah itu counting berarti ya. Kemudian istilah ruang sampel S dari suatu percobaan adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Saya ambil contoh, misalkan di sini S ini menyatakan ruang sampel, M dan B ini misalkan saya punya koin uang logam, di sini kan ada ada muka dan ada belakang ya. Nah, di situ artinya ruang sampelnya pasti muka dan belakang, gitu ya. Kemudian di sini ada statement suatu kota yang penduduknya melebihi 1 juta. Artinya di sini kita melakukan counting. Misalkan di Jawa gitu ya. Kita hitung ada berapa kota yang mempunyai penduduk lebih dari 1 juta. Kemudian yang ketiga S1, misalkan di sini ada 1,2,3,4,5,6. Di situ misalkan ada apa artinya? Kita mempunyai dadu ya, kita lempar. Di sini berarti ada 6 kemungkinan. Kemudian yang keempat, misalkan saya punya S, di sini ada himpunan data berpasangan X1 dan X2. Di sini X1-nya adalah 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian X2-nya adalah 1, 2 sampai 6. Artinya apa? Di sini saya mempunyai dadu, saya lempar secara bersama, atau saya mempunyai satu dadu, saya lempar 2 kali. Itu sama ya. Oke, saya lanjut. Misalkan saya punya contoh begini. 3 butir barang dipilih secara acak dari 10 hasil produksi pabrik. Tiap butir barang diperiksa dan digolongkan menurut keadaan cacat atau tidak cacat. Nah, ketika kita disuruh berapa ruang sampelnya, di sini kita hitung. Dari 3 barang tadi kan ada beberapa kemungkinan. Di sini ada CCC, artinya apa? Semua yang kita ambil tadi cacat, ya. Kemudian yang di sini cacat tidak, artinya di sini 3 yang kita pilih secara acak tadi ada 2 yang cacat. Kemudian di sini kemungkinannya juga cacat, tidak cacat, tidak cacat, cacat. Kemudian di sini dan seterusnya sampai tidak ada yang cacat. Artinya di sini T itu menyatakan tidak cacat dan C cacat. Ruang sampel lain sebetulnya Anda bisa bentuk yang memberikan sedikit informasi dengan bentuk seperti ini ya. S2 sama dengan 0, 1, 2, 3. Di sini anggota himpunan S2 masing-masing menyatakan tidak ada cacat, 1 cacat, 2 cacat, atau ketiganya cacat dari pilihan acak 3 barang. Artinya penyajian di sini Anda boleh menggunakan yang pertama ini ya. Kemudian Anda juga boleh menggunakan yang kedua. Sebetulnya kalau kita mau detail, kita tergambar dengan jelas itu pakai yang pertama. Namun ketika kita mengambil katakanlah 10 dipilih secara acak itu nanti akan berapa? Semakin banyak ya. Rumusnya apa? Kalau di sini 3, 2 pangkat 3. Kalau 10 berarti 2 pangkat 10. Begitu kemungkinannya atau ruang sampel. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita masuk dalam peluang suatu kejadian. Suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Setiap himpunan bagian adalah sebuah kejadian.
Jadi kejadian itu sebetulnya kan himpunan bagian dari ruang sampel ya. Misalkan saya mengamati cuaca. Misalkan ada 3 ya, cerah, berawan, hujan. Artinya di sini kejadian hujan itu kan sebuah kejadian. Ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel cuaca tadi ya. Kemudian setiap himpunan bagian adalah sebuah kejadian, betul ya? Ini saya ambil contoh lain, misalkan S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tiap-tiap himpunan, misalkan saya punya himpunan sendiri, misalkan A itu 1, B itu 135 atau kita ambil ganjil. C 246 ini genap dan seterusnya. Artinya 456 ini berarti yang lebih dari 3 dan seterusnya. Artinya ini merupakan himpunan bagian yang merupakan bagian dari ruang sampel gitu ya. Oke, lanjut. Suatu kejadian yang hanya mengandung satu unsur ruang sampel disebut kejadian sederhana. Sedangkan gabungan dari beberapa kejadian sederhana dapat dinyatakan sebagai kejadian majemuk. Ini contoh misalkan, saya punya kejadian menarik sebuah kartu hard dari sekotak kartu bridge merupakan himpunan bagian A. A sama dengan hard dari ruang sampel S. Jadi di sini kan kalau kita punya kartu bridge itu kan ada hard atau hadi ya, kemudian spade ini waru ya, kemudian club ini yang keriting itu ya, kemudian diamond ini yang berbentuk belah ketupat gitu ya. Jadi A merupakan kejadian sederhana. Kenapa? Di sini kan fokus pada hard gitu ya. Tetapi kejadian B menarik sebuah kartu merah karena kartu merah itu kan ada di apa? Kartu merah itu ada hard dan diamond ya. Nah, makanya di sini majemuk karena di situ ada dua shape atau dua bentuk. Di situ ada bentuk hati dan bentuk diamond gitu ya. Lanjut ya. Berikutnya peluang suatu kejadian lagi ya. Jadi ruang nol atau ruang hampa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang tidak mengandung unsur. Himpunan seperti ini dinyatakan dengan simbol ini ya, A dikasih garis tengah ya. Bila A menyatakan kejadian menemukan suatu organisme mikroskopis dengan mata telanjang dalam suatu percobaan biologis, maka A sama dengan himpunan kosong atau ruang nol. Artinya apa? Tidak mungkin kita bisa melihat mikroorganisme itu dengan tidak menggunakan mikroskop, begitu ya. Begitu pula bila B pembagi 7 yang bukan bilangan prima. Anda tahu bahwa bilangan prima yang membagi 7 kan 1 dan 7. Mereka adalah bilangan prima, maka di sini B sama dengan himpunan kosong atau ruang 0, gitu ya. Oke, berikutnya operasional pada kejadian. Jadi di sini saya mempunyai beberapa diagram Venn mungkin sebagai ilustrasi buat Anda. Misalkan di sini irisan dua buah kejadian A dan B dinyatakan dengan A irisan B ya atau A section B ya. Di sini gambarnya seperti ini, jadi irisan A dan B. Kemudian dua kejadian A dan B saling terpisah di sini. A irisan B sama dengan himpunan 0 karena di sini terpisah, tidak ada irisan. Anda ingat ini pelajaran SD sebetulnya ya. Kemudian operasional pada kejadian, gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A gabungan B ialah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya. Jadi di sini kita himpun semua anggota yang masuk A dan B dan keduanya. Kemudian komplement, ini suatu kejadian A terhadap S adalah himpunan semua unsur S yang tidak termasuk A. Jadi yang namanya komplement ya komplement. Jadi misalkan di sini saya punya ruang sampel S, A itu yang berada dalam lingkaran berarti komplementnya adalah daerah yang kita arsir ini ya atau A aksen ya. Nah, saya masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A adalah jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk dalam A. Di sini ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah yang namanya peluang itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian peluang himpunan kosong atau 0 itu adalah 0. Kemudian peluang total atau ruang sampel adalah 1. Sebagai contoh,
sebuah mata uang dilemparkan 2 kali, kemudian berapakah peluangnya bahwa paling sedikit muncul sekali muka? Di sini Anda perlu tuliskan yang pertama adalah ruang sampelnya apa saja. Di sini pasti muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Nah, dari pertanyaannya, berapakah peluang bahwa paling sedikit muncul sekali muka? Berarti di sini kan 2 muka termasuk ya. Kemudian 1 muka, 1 muka. Berarti ada 3 kali. 3 dibagi 4. Berarti 3/4. Gitu ya, atau 0,75. Yang berikutnya, bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil yang berkemungkinan sama, dan bila tepat sebanyak N dari hasil berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A adalah, atau PA, sama dengan N dibagi N besar. Artinya begini, misalkan satu contoh, saya kembali pada contoh tadi ya, hujan ya, cuaca. Ada cerah, berawan, dan hujan. Di situ misalkan saya mengamati sampel atau N besar kan lah, N besar sebanyak 100 gitu ya. Kemudian ternyata dalam 100 hari itu cerahnya 30 hari, kemudian berawannya 10 hari ya. Kemudian hujannya ada sebanyak 60 hari. Artinya apa? Di sini saya bisa mengatakan bahwa peluang cerah dia berarti 30 dibagi 100 atau 0,3 atau 30%. Begitu ya. Contoh yang kedua, satu kartu ditarik dari satu kotak kartu bridge yang berisi 52, kemudian hitunglah peluang bahwa kartu itu hard. Di sini Anda tahu bahwa dari 52 kartu itu ada 13 hasil yang tepat berkaitan dengan kejadian A, yaitu peluang bahwa kartu yang ditarik adalah hard. Sehingga peluangnya atau PA adalah 13 dibagi 52 atau 1/4 atau 25%. Oke, mungkin materi hari ini cukup sekian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.